Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab pembahasan yang baru, yaitu tentang bentuk aljabar dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang mengenal bentuk aljabar dengan tujuan pembelajaran. Dengan melalui penggunaan media pembelajaran kelas virtual, anak-anakku sekalian diharapkan dapat mengenal bentuk aljabar. Nah, untuk memulai pembelajaran, sekarang kita perhatikan percakapan berikut ini. Jadi di sini ada dua orang bapak, yaitu Pak Thohir dengan Pak Erik. Mereka habis berbelanja di toko buku agung. Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali ya." Kemudian Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik, "Beli apa saja?" Kemudian Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan ini bisa kita lihat bahwa Pak Thohir menyatakan dalam bentuk kardus dan satuan buku. Kemudian Pak Erik dia langsung menyatakan dalam bentuk satuan buku. Nah, dari percakapan ini, dari belanjaan Pak Thohir dengan Pak Erik, bisa kita kaitkan dalam bentuk aljabar. Jadi 2 kardus, misalkan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus, jadi kita tidak tahu berapa banyak buku yang ada dalam satu kardus ini. Jadi karena Pak Thohir membeli 2 kardus, maka disimbolkan dengan 2X, kemudian ditambah 3 satuan buku, maka menjadi 2X ditambah 3. Sedangkan Pak Erik, dia hanya membeli 5 satuan buku. Jadi cukup ditulis 5 saja. Ya, jadi percakapan Pak Thohir dan Pak Erik ini merupakan salah satu bentuk aljabar. Bisa kita maknakan atau bisa kita artikan dalam bentuk aljabar. Nah, untuk selanjutnya, bentuk kita akan mengenal bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Jadi ada beberapa bentuk aljabar. Yang pertama adalah monomial, yaitu bentuk aljabar yang mempunyai suku 1. Contohnya 2x dan 2x. Sedangkan binomial yaitu bentuk aljabar yang memiliki suku 2, seperti 2x tambah 3. Kemudian yang ketiga adalah trinomial. Contohnya 2x ditambah 3y tambah 7. Ini adalah bentuk aljabar yang memiliki suku 3. Kemudian, apabila lebih dari 3 suku, maka disebut polinomial. Oke, sekarang kita lanjut kepada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Kemudian variabel adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti huruf A, B, C, dan seterusnya sampai huruf Z. Sedangkan konstanta adalah angka yang mempunyai variabel atau dia berdiri sendiri. Nah, sekarang perhatikan contoh pertama. 2x ditambah 3. Jadi 2x ini kita sebut dengan suku. Begitu juga dengan 3, kita sebut dengan suku. Dan di contoh lain ada 2x ditambah 3. Maka 2 ini disebut koefisien. Kenapa? Karena dia berada di depan variabel. Sedangkan x atau simbol ini dia disebut variabel. Dan 3 yang berdiri sendiri ini disebut konstanta. Oke, sekarang kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama 3a tambah 5. Kemudian yang kedua 2x pangkat 2 ditambah 5y ditambah 3.
Kemudian yang ketiga, 5X pangkat 2 ditambah 7Y ditambah Z dikurang 3. Ingat ya, yang merupakan koefisien itu adalah yang tanda angka di depan variabel. Sedangkan variabel itu adalah simbol-simbol dari A sampai Z. Dan konstanta itu adalah yang berdiri sendiri. Oke, penyelesaiannya kita selesaikan yang pertama. 3A ditambah 5, koefisiennya adalah 3. Kemudian variabelnya adalah A dan konstantanya adalah 5. Sekarang contoh yang kedua. 2X pangkat 2 ditambah 5Y ditambah 3. Yang merupakan koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah 2 dan 5. Sedangkan yang menjadi variabelnya adalah X pangkat 2 dan Y. Sedangkan yang menjadi konstanta adalah 3. Kemudian contoh ketiga, yang menjadi koefisiennya adalah 5, 7 dengan 1. Jika tidak cukup ditulis Z, maka di depan Z itu ada angka 1. Kemudian yang merupakan variabelnya adalah X pangkat 2, kemudian Y dan Z. Sedangkan konstantanya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut pada Ibu punya pertanyaan. Apakah sejeniskah aku? Jadi di sini ada gambar apel, jeruk, ayam, dan juga kambing. Nah, pertanyaannya, apakah apel ini sejenis dengan jeruk ataukah ayam ini sejenis dengan kambing? Kalau ada yang bilang ya sejenis. Jadi, apel dengan jeruk merupakan buah-buahan, jenis buah-buahan. Sedangkan kambing dengan ayam merupakan jenis hewan. Tetapi dalam bentuk aljabar, apakah keempatnya ini sejenis atau apel dengan jeruk sejenis, ayam dengan kambing sejenis? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita lanjut pelajaran kita kepada suku-suku sejenis. Ya, suku-suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, contoh pertama, 4X ditambah 9 ditambah 5X dikurangi 3. Ingat, suku sejenis itu yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi variabelnya harus sama. Yang disebut variabel dari contoh ini tadi adalah X, ya. Jadi di sini sama-sama X. Jadi yang merupakan suku-suku sejenisnya adalah 4X dengan 5X. Sama-sama memiliki variabel X. Kemudian 9 dengan negatif 2. Sama-sama konstanta. Dia tidak mempunyai variabel. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Jadi kita cari yang sejenis, yang sama variabelnya. Nah, sekarang 9K ditambah 8M dikurang 4KM ditambah 15K dan ditambah 7KM. Nah, yang merupakan suku sejenis dari soal pertama adalah 9K dengan negatif 15K. Jadi K sama dengan K dengan K itu sejenisnya. Kemudian M ada pasangannya tidak ada, berarti dia tidak sejenis. Kemudian yang KM adalah negatif 4KM dengan 7KM. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang merupakan suku-suku sejenisnya adalah 7X pangkat 2. Adakah yang X pangkat 2 sama dengan yang memiliki variabel dan pangkat yang sama? Jadi X pangkat 2, apakah dia punya teman? Ya, 7X pangkat 2 dengan negatif 11 pangkat 2. Kemudian 8X pangkat 2Y. Ya, dia memiliki pasangan yang ini sama-sama X pangkat 2Y. Berarti negatif 8 dengan X pangkat 2Y. Kemudian, masih adakah? Oke, tidak ada ya. Nah, dari situ tadi, kita kembali ke pertanyaan, sejeniskah aku? Ya, jadi dari situ, dari contoh tadi, kita mengumpulkan yang sama variabelnya, yang sama pangkatnya. Jadi kalau misalnya apel, jeruk,
ayam dan kambing sejeniskah atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Setelah kita mempelajari suku-suku sejenis tadi, tentu apel, jeruk, ayam dan kambing tidak sejenis. Kenapa? Memang mereka apel dengan jeruk memang sama-sama jenis buah-buahan, ayam dengan kambing sama-sama jenis hewan. Tetapi kalau dalam bentuk aljabar, yang suku-suku sejenis itu adalah yang sama variabelnya, yang sama jenisnya. Berarti apel sama jenisnya dengan apel. Kemudian jeruk sama jenisnya dengan jeruk, ayam sama jenisnya dengan ayam, kambing sama dengan jenisnya dengan kambing. Jadi tidak bisa sama jenisnya antara kambing dengan ayam. Kemudian jeruk dengan apel tidak sama jenisnya. Oke, mengerti ya? Alhamdulillah untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang operasi pada bentuk aljabar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.